Setelah berhasil merebut wilayah Hijaz dari tangan keturunan Nabi, keluarga Saud menghadapi tantangan yang besar, yaitu bagaimana mereka bisa diterima secara luas sebagai penguasa atas dua kota suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Padahal mereka bukan keturunan Nabi, dan bahkan baru saja menggulingkan penguasa yang jelas-jelas memiliki nasab langsung dari Nabi Muhammad SAW. Disinilah kecerdikan politik Ibnu Saud dan kekuatan ideologi Wahabisme memainkan perannya. Sejak awal, Wahabisme bukan sekedar aliran pemikiran keagamaan. Ia adalah ideologi politik yang dibungkus dengan semangat religiusitas tinggi. Muhammad bin Abdul Wahab yang memulainya pada abad ke-18 tidak hanya ingin memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tradisi lokal dan praktik yang dianggap syirik, tetapi juga membangun sistem sosial dan kekuasaan yang berdasarkan pemahaman tunggal atas teks suci. Dalam sistem ini, penguasa tidak perlu berasal dari keturunan Nabi. Yang paling penting adalah dia melindungi dan menyebarkan Islam secara murni. Itu mengapa ketika Ibnu Saud menguasai Mekah dan Madinah pada 1924 sampai 1925, dia tidak berusaha mengklaim bahwa dia adalah keturunan Nabi. Sebaliknya, dia justru menguatkan legitimasi kekuasaannya dengan mengibarkan bendera pemurnian Islam. Dia mengklaim bahwa kota-kota suci selama ini telah dikotori oleh ziarah berlebihan, pemujaan kuburan wali, dan tradisi sufi yang dianggap menyimpang oleh kaum Wahabi. Maka, pembersihan masjid-masjid dari makam dan tempat ziarah menjadi langkah simbolis sekaligus politis, yaitu untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keluarga Saud telah sah karena mereka menegakkan Islam yang benar. Kalian mungkin berpikir, apakah rakyat menerima ini begitu saja? Jawabannya adalah tidak semuanya. Banyak ulama dari Mekah dan Madinah yang menolak pendekatan kasar Wahabi. Beberapa diasingkan, dan yang lain dipaksa untuk patuh. Lalu sebagiannya terpaksa menyesuaikan diri demi keselamatan hidup. Tapi perlu diingat, saat itu Ibnu Saud sudah punya kekuatan militer yang besar, ditambah para pendukung fanatik dari kalangan Ikhwan, kelompok milisi bersenjata yang sangat setia pada Wahabisme. Yang menarik, pada saat yang sama, Inggris justru menjadi pendukung diam-diam dari keluarga Saud. Di tengah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Ottoman yang menguasai wilayah Arab dan merupakan musuh Inggris mulai melemah. Inggris kemudian mencari sekutu lokal yang bisa menggoyahkan dominasi Ottoman. Mereka sempat mendekati Syarif Hussein di Hijaz dan menjanjikannya wilayah Arab yang merdeka. Ini dikenal dalam sejarah sebagai McMahon Hussein Correspondence. Tapi Inggris juga menjalin hubungan dengan Ibnu Saud karena melihat potensi militernya dan ideologi Wahabinya yang bisa dijadikan alat untuk menciptakan tatanan baru di Timur Tengah. Bukti dukungan Inggris ini cukup nyata. Sejak awal 1920-an, Ibnu Saud menerima dana dan persenjataan dari Inggris. Mereka menganggap Ibnu Saud lebih bisa dikontrol ketimbang Syarif Hussein yang lebih ambisius dan memiliki klaim terhadap gelar khalifah. Ketika Ibnu Saud menyerbu Hijaz dan menggulingkan Syarif Hussein, Inggris tidak melakukan perlawanan berarti. Justru sebaliknya, mereka memberikan ruang politik agar Ibnu Saud bisa memantapkan kekuasaannya. Pada tahun 1932 menjadi momen yang penting. Ibnu Saud memproklamirkan berdirinya negara baru yang bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Arab Saudi. Ini satu-satunya negara di dunia yang dinamai dari nama keluarga penguasanya. Sebuah langkah yang secara simbolik menunjukkan bahwa negeri ini adalah milik keluarga Saud, bukan milik seluruh umat Islam, apalagi milik keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah proklamasi, Ibnu Saud terus memperkuat kekuasaannya dengan menciptakan sistem yang menggabungkan otoritas kerajaan dan kekuasaan ulama Wahabi. Dalam sistem ini, keluarga Saud mengatur urusan politik dan ekonomi, sedangkan ulama Wahabi mengurus hukum dan moral masyarakat. Dua kekuatan ini saling menopang. Para ulama memberi stempel halal atas kekuasaan raja, sementara raja memberikan wewenang kepada ulama untuk mengontrol kehidupan sosial, termasuk pendidikan, media, dan perilaku warga. Dengan kontrol penuh atas dua kota suci, sumber kekayaan minyak yang mulai ditemukan sejak 1938 dan dukungan politik dari Barat, keluarga Saud berhasil memperkuat posisi mereka secara global.
Tapi sekali lagi, semua ini terjadi tanpa mereka harus mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka sangat hati-hati dalam narasi publik agar tidak membuat klaim-klaim semacam itu. Sebab mereka tahu, jika terlalu menonjolkan legitimasi keagamaan lewat nasab, itu tidak akan membuka celah bagi keturunan Nabi lainnya untuk menantang posisi mereka. Sebagai contoh, keluarga Hashemid, keturunan Nabi yang dulu berkuasa di Hijaz, masih eksis hingga hari ini. Mereka sekarang menjadi keluarga kerajaan di Yordania dan hingga kini masih membawa gelar Sayyid atau Syarif yang menunjukkan hubungan darah mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi berbeda dengan Arab Saudi, kerajaan Yordania tidak menguasai Mekah dan Madinah, sehingga posisi mereka dalam dunia Islam tidak sekuat dulu. Yang lebih menarik lagi, Arab Saudi mulai mengontrol narasi sejarah di dunia Islam lewat lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan internasional. Mereka mendanai pembangunan masjid, menyebarkan buku-buku Wahabi ke berbagai negara, dan mendirikan universitas Islam seperti Universitas Islam Madinah. Disinilah pengaruh mereka makin terasa, pemahaman Islam yang sangat tekstual, skriptual, dan menolak banyak tradisi lokal menjadi arus utama di banyak tempat, bahkan di luar negeri seperti Indonesia, Pakistan, dan Afrika. Namun, semua pengaruh besar itu tidak mengubah fakta dasar bahwa Raja Arab Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam struktur sosial Arab Saudi sendiri, status sebagai Sayyid atau keturunan Nabi memiliki tempat yang spesifik, tapi bukan yang tertinggi. Para Sayyid tetap dihormati secara sosial, tapi mereka tidak memiliki akses ke kekuasaan politik. Semuanya tetap berada di tangan keluarga Saud dan ulama Wahabi. Dengan kata lain, kekuasaan di Arab Saudi bukan diwariskan lewat darah suci, tapi lewat perjanjian politik, kekuatan militer, aliansi ideologi, dan dukungan internasional. Disinilah letak perbedaan besar antara legitimasi spiritual dan legitimasi politik. Dan selama keluarga Saud bisa menjaga stabilitas kekuasaan itu, mereka tidak perlu mengaku keturunan Nabi untuk tetap menjadi penguasa atas tanah suci.